Pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi, tentunya masih bersama dengan Kabak Pemantauan dan Analisa Wira Multimedia Divisi Humas Polri, Kombes Pol Heru Yulianto. Nah Bapak, masih ada lagi Pak pertanyaan dari Pak Kadif. Baik Pak, pada saat pelaksanaan Rakernis 2024 di Surabaya, Bid Humas Polda jajaran saat menggunakan Bapak Kadif ini sempat dibagikan username dan juga password untuk Humas Presisi Sistem yang ada di dalam portal Humas. Nah, ternyata setelah di-unef di awal minggu bulan Januari ini masih ditemukan Bid Humas Polda yang belum optimal dalam penggunaannya. Nah, bagaimana langkah strategis Bapak di tahun 2025 untuk mengoptimalkan penggunaannya oleh Bid Humas Polda jajaran tentunya untuk pemantauan dan juga analisa media sosial baik skala lokal, kedaerahan, bahkan nasional di tahun 2025 seperti apa Pak? Baik, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Kadif pada saat Rakernis 2024 di Surabaya, bahwa jajaran para kandidat sudah diberikan username dan password untuk mengakses portal Humas dalam rangka menganalisis terhadap pemberitaan yang ada di baik di daerah, nasional, dan juga instansi yang lain. Memang kemarin pada saat anek di awal Januari oleh Pak Kadif, masih minimnya dari polda-polda yang mengakses portal Lunas untuk melakukan analisa. Nah ini menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Nanti akan saya lebih intensifkan kepada para Kabid Humas untuk lebih intensif atau lebih maksimal penggunaan tools tersebut. Dalam hal ini portal Lunas. Apabila ada kendala, kita akan memberikan solusi, kita akan koordinasikan dengan tim yang melakukan pembangunan terhadap portal Humas sehingga portal Humas tersebut dapat digunakan semaksimal mungkin. Dan apabila masih ada kekurangan, kita akan mensupport dengan tools yang ada di Biro Multimedia dan Departemen Analis. Sehingga Polda juga terbiasa menganalisa terhadap isu media yang ada dan pada akhirnya mereka bisa melakukan early warning terhadap isu-isu krisis di wilayahnya. Sehingga tidak menjadi beban nasional, tidak menjadi beban di Humas, sehingga isu-isu yang negara dapat dimitigasi secara sedini mungkin. Kalau untuk analisa Bapak sendiri untuk kenapa sampai belum digunakan secara optimal oleh Bid Humas Polda jajaran itu seperti apa alasannya? Nah, alasan dari belum maksimal penggunaan itu ada alasan berasik. Satu di antara mungkin sulitnya mengakses karena jaringan. Itu yang sering kita dengar, pada alasan sudah tidak bisa diterima. Itu alasan berasik. Namun coba kita kita optimalkan lagi, mungkin akan P2P terhadap Kabid Humas, akan ditunjuk atau mungkin kasus Bid multimedianya lebih intensif menggunakan tersebut. Dan apabila ada mungkin mereka kurang tidak mengerti, nah mereka bisa kita tuntun, kita berikan asistensi untuk penggunaan alat itu. Baik. Kemudian Pak, bagian Bapak ini kan pemantauan dan analisa. Nah, apa yang mungkin harus dilakukan apabila terdapat isu krusial yang terjadi mungkin pada saat hari libur atau dalam kondisi personil dalam kondisi standby on call? Baik. Ini tanda bunyinya hari libur ada isu krusial, isu krisis. Nah itu sering kita temui. Dan isu itu bermula pada saat malam Sabtu. Setelah pulang atau menjelang pulang kantor muncul. Ini 2 hari di Sabtu Minggu kita pasti akan melakukan manajemen risiko, manajemen krisis terhadap isu tersebut. Itu kita udah punya beberapa pengalaman karena alhamdulillah tahun ini Biro Multimedia sudah jalan 7 tahun ya. Jadi kita sudah menghadapi beberapa isu krisis dan hal itu karena di sini udah terbantu dengan kebijakan Pak Kadif dengan adanya war room, jadi semua biro juga ikut terlibat. Jadi tidak hanya Biro Multimedia saja, tapi biro lain terlibat. Tentu dalam hal ini Polda juga dalam hal Bid Humas tidak bisa hanya mengandalkan mereka terlibat. Jadi apabila ada krisis isu, semua terlibat. Apalagi sudah tersebut lokusnya ada di tempat tersebut. Jadi tidak ada masalah
mau muncul hari libur kah, mau hari apa nggak masalah. Kita prinsip 24/7. 25 malah ya Pak ya, 20. Baik Pak, kemarin apa saja kolaborasi yang dilakukan oleh Pak Analis dengan satker lain yang telah dilakukan dalam pemantauan isu di media sosial dan bagaimana cara bertindaknya yang dilakukan oleh Pak Analis? Baik, awal tahun ini kita sudah membentuk grup dengan satker lain yang saling terkait memang dengan tugas media, Ya. yaitu dengan cybercrime, dengan Kamsus. Karena memang 3 satker ini lahirnya sama-sama. Oke. 2017, Direktur Cybercrime itu awalnya adalah Subdit Cyber. Dan saya pernah di situ waktu itu. Tahun 2011 sampai 2014. Dan sebenarnya dari direktorat. Kemudian Kamsus sama dengan 2017. Nah itu bagian yang terintegrasi sebenarnya. Tiga satker ini. Walaupun berbeda satker, tapi tugas pokoknya hampir sama. Dan kita akan sekarang sudah membentuk grup lebih intensif terhadap isu-isu yang krusial. Sehingga nanti multimedia akan melakukan tupoksinya terkait dengan isu tersebut. Kemudian cyber, apabila ditemukan ada indikasi pidana atau masuk unsur pidana, mereka akan lebih fokus ke sana. Kemudian Kamsus akan melakukan sesuai dengan tupoksi, mungkin pengalaman terhadap sasaran dan sebagainya. Jadi lebih komprehensif Ya. dalam Semua sisi gitu ya Pak. dari semua sisi. Belum lagi mungkin dari satker-satker tersebut mempunyai komunikasi dengan stakeholder yang lain. Itu akan lebih kompleks. Baik, mudah-mudahan bisa berjalan lancar semuanya kolaborasinya baik. Baik, Pak, untuk anggota saat ini yang dimiliki oleh Pak Kamanas, menurut Bapak kualitas anggota saat ini apakah sudah sesuai dengan beban kerja saat ini? Apakah ada masukan terkait hal tersebut? Pak? Silakan. Baik masalah personil. Iya. Jadi personil di bab pemanalis memang namanya media ini sangat dinamis sekali. Iya. Jadi referensi, literasi, wawasan itu sangat dibutuhkan. Memang tidak hanya sekedar media, tapi juga harus wawasan masalah ilmu polisi yang namanya harus dikuasainya. Nah ini yang dikendala kami, dan itu menjadi challenge sebenarnya, menjadi tantangan. Bagaimana kita melatih anggota, bagaimana kita memberikan arahan pada anggota supaya apa yang menjadi tupoksi bak pemanalis dapat mereka lakukan. Tentu kita dibantu oleh ada supervisor di sana. First line supervisor itu adalah perwira pertama. Ini ada 5 orang, sehingga mereka bisa mengontrol apa yang dilakukan oleh anggota-anggota dalam melakukan pemantauan analisa media yang ada, isu yang ada. Nah, di situ ada dilakukan quality control. Di situ juga nanti akan difilter oleh kasubagnya. Iya. Baru trial oleh kami, oleh apa yang dilaporkan sudah sesuai atau belum, dan sebagainya. Tentu dalam hal ini kita selalu melakukan analisa dan analisis kinerja terhadap masing-masing personil. Iya. Ya, dengan keterbatasan itu yang ada, dengan kemampuan SDM yang bisa dikatakan ya belum maksimal, tapi kita upayakan bisa menjawab tantangan tersebut menjadi sebuah challenge bagi Bapak Laris. Baik, Pak. Kemudian, Pak, untuk sistem yang mendukung tipe permanalis, apakah menurut Bapak sudah mumpuni atau seperti apa? Baik, untuk sistem yang ada dikelola oleh Pak Komalis, kita ada ISA 5, Intelligence Social Analytic, kemudian Intelligence Management Analytic, kemudian ada sistem yang lainnya. Dalam hal ini untuk mendukung, mempercepat proses kerja kita, Iya. membantu. Tapi pada akhirnya finishing tetap di human. Analis adalah tetap manusia. Jadi tool tersebut tidak bisa menganalisis secara detail, analogi tidak bisa, tetap dilakukan finishing oleh Roy. Kalau kita melihat kebutuhan, tentu ini pasti belum maksimal. Iya. Tapi kita maksimalkan sistem yang ada, dan kita juga tadi kita berkolaborasi dengan
faktor yang lain, yaitu untuk mengurangi kekurangan Sama gitu. Ya. Kemudian juga di warung itu media yang sangat berarti sehingga juga bisa memudahkan kita bekerja menganalisa sebuah isu. Baik, Pak. Kemudian, Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya. Jadi selama 1 tahun, 2 bulan, Bapak menjabat sebagai Kabapem Analis. Tentu Bapak sudah memahami tugas dan fungsi di Kabapem Analis. Nah, menurut Bapak, apakah dari tugas fungsi yang ada yang perlu ditambahkan untuk menghadapi tantangan dunia digital saat ini, yang tentunya sama-sama kita ketahui bahwa semakin berkembang secara pesat. Silakan. Ya. Jadi dengan pengalaman saya selama setahun jalan 2 bulan ya, Iya. bahkan 2 bulan, dengan tupoksi yang ada di ini dan kebetulan kami di situ, memang perlu ada inovasi tertentu terhadap tugas kita supaya apa yang kita hasilkan produk-produk dari Bank Pemanalis bisa berguna, bisa dimanfaatkan oleh Gemilang untuk menjadi bahan pengambil kebijakan. Dan tentu dari Bank Pemanalis tetap berinovasi bagaimana inovasi tersebut dapat memudahkan kita, dapat mempercepat proses pemantauan, dapat cepat memproses analisa sehingga isu-isu yang kita dapatkan dapat segera dimitigasi. Memang isu ini kan tidak 1-2, kadang datangnya bersama. Kemarin ada 3 isu yang datangnya bersama. Ini cukup makan isu, cukup makan waktu, dan cukup memberikan tekanan lah kepada kita. Ya. Baik. Kemudian kalau untuk kendala yang mungkin dihadapi oleh Bapak Analis, utamanya Bapak sebagai Kabak, pasti mengetahui dong Pak ya. Mungkin ada hal yang perlu diperbaiki yang menjadi kendala seperti mungkin SDM yang kaitannya dengan kompetensi para personilnya, kemudian anggaran, aturan atau SOP, sarpras, perawatan. Mungkin ada, silakan dijelaskan. Jadi kendala di baku analisis itu ada beberapa, termasuk BXTN tadi, tapi udah coba kita maksimalkan dengan memberikan mereka, mengikutsertakan mereka di pelatihan-pelatihan baik yang dilakukan oleh Polri di narkotik atau di Pisimas atau di satker lain yang berkaitan dengan posisinya kita, atau mungkin kegiatan di luar sana, di luar berada dari suatu melakukan seminar yang mereka membuka Zoom, kita akan sertakan anggota. Bahkan saya pun ikut. Jadi terkait dengan masalah teknologi informasi saat ini super dinamis, tidak bisa tebak. Bahkan kita juga walaupun bertugas tiap hari melakukan pemantauan karena isu yang cukup unpredictable. Unpredictable. Nah, ini yang kita butuhkan kendala apa? Karena kendala tersebut tadi kita beroperasi untuk merancang teknologi AI untuk dapat merespon terhadap isu yang ada sehingga menganalisis secara cepat. Dan kita juga melakukan mapping terhadap cyber behavior. Di situ kita akan melakukan mapping terhadap kebiasaan daripada netizen dalam menggunakan media sosial. Sehingga kita dapat membuat sebuah big data sehingga mudah untuk menganalisa skala besar. Berarti ini adalah inovasi yang akan dilakukan di tahun 2025 ini, Pak. Wah, seperti apa kira-kira? Jadi penasaran, Pak. Mudah-mudahan ya terrealisasi yang tadi ada AI, kemudian ada menganalisa behavior dari masyarakat. Itu penting banget sih, Pak, kalau menurut saya. Karena bisa jadi semacam kita jadi tahu, oh ternyata masyarakat ini kecenderungannya kalau menggunakan media itu untuk apa. Kemudian kecenderungannya apa yang disukai, konten-kontennya. Itu juga bisa jadi membawa arah pikiran yang masyarakat seperti apa. Baik Pak. Kemudian Pak, ini dan terakhir Pak yang mungkin ingin disampaikan dari Bapak. Saran mungkin kepada pimpinan Polri untuk kedepannya tentunya dapat menunjang kinerja Bapak di bagian Bapak seperti apa? Sarannya silakan Pak. Jadi ke depan saran dari saya selaku Bapak Katalis, memang pada prinsipnya kita tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa bekerja sendiri.
kita harus bekerja antar biro, bahkan antar satker. Semua harus diselesaikan secara komprehensif. Tidak bisa diselesaikan hanya parsial. Dan juga kita harus melihat permasalahan atau isu yang ada berdasarkan secara holistik ya. Ya mungkin dengan menggunakan teori helikopter view. Jadi kita bisa tahu secara menyeluruh apa sih isu yang terjadi. Sehingga dengan mengetahui isu yang terjadi tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil kesimpulan yang tepat. Langkah apa yang dilakukan. Kita tidak bisa mengambil secara pasti ya. Dan tentu dengan beberapa stakeholder yang ada di Humas sendiri maupun dengan satker lain di Mabes Polri, bahkan stakeholder yang ada di luar. Baik, terima kasih Bapak untuk jawaban pertanyaannya dan juga sarannya kepada pimpinan. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi inovasi di tahun 2025 ini segera terrealisasi. Amin, amin. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Dan pemirsa, kita mohon pamit undur diri. Terima kasih untuk bersamaannya dan salam presisi. Jadi Taman Media kan tidak pernah istilah 4 jam. Kita juga tidak mengenal hari libur kalau mengatur media. Jadi kita lebih kayak McD lah. Kalau McD 1/24/7, kita 25/7. Jadi di situ ada piket selama 24 jam. Baik terkait dengan data, distribusi, objektif maupun kerjaan. Apabila kita temukan dan kita minta, saya kontak langsung kepada Kabid Humas yang ada di wilayah, di mana isu tersebut terjadi. Supaya lebih secara dini lebih bisa dapat dimitigasi sehingga tidak melebar. Nah, itu juga untuk menekan pemberitaan yang bias yang ada di media sosial sehingga tidak menjadikan sentimen negatif terhadap Nah, di media wall di sana juga pada saat diskusi oleh perwira kabak atau kombes Destina selalu menekankan kepada para Kabid Humas yang ada di wilayah untuk segera menginvestigasi segala isu yang ada sehingga tidak bias, tidak menjadi pemberitaan yang terus-menerus. Ada menjadi framing negatif juga dalam Kabid Humas tidak bisa hanya mengandalkan mereka terlibat. Jadi apabila ada krisis isu, semua terlibat. Apalagi sudah tersebut lokusnya ada di tempat tersebut. Jadi tidak ada masalah. Mau muncul hari libur kah, mau hari abang tidak masalah. Kita prinsip 24/7 dari bab pemanalis. Memang namanya media ini sangat dinamis dah. Jadi referensi, literasi, wawasan itu sangat dibutuhkan. Memang tidak hanya sekedar media, tapi juga harus wawasan masalah ilmu polisi yang namanya harus dikuasai. Nah, ini yang menjadi kendala kami dan itu menjadi challenge sebenarnya, menjadi tantangan. Bagaimana kita melatih anggota, bagaimana kita memberikan arah pada anggota supaya apa yang menjadi tupoksi bak pemanalis dapat mereka lakukan. Tentu kita dibantu oleh ada supervisor di sana. First line supervisor itu adalah perwira pertama. Ini ada 5 orang sehingga mereka bisa mengontrol apa yang dilakukan oleh anggota-anggota dalam melakukan pemantauan analisa media yang ada, isu yang ada. Nah, di situ ada dilakukan quality control. Di situ juga nanti akan difilter oleh kasubagnya. Baru terakhir oleh kami, oleh apa yang dilaporkan sudah sesuai atau belum dan sebagainya. Tentu dalam hal ini kita selalu melakukan analisa dan analisis kinerja terhadap masing-masing personil. Ya, dengan keterbatasan tooling yang ada, dengan kemampuan SDM yang bisa dikatakan ya belum maksimal, tapi kita upayakan bisa menjawab tantangan tersebut menjadi sebuah challenge bagi Bapak Haris.